Neng, ikut ke kosan saya dulu. Sementara ini kopernya biar saya yang bawa. Seorang wanita bule 20 tahun duduk di lobi hotel dengan koper besar dan mata sembab. Uangnya habis. Kartunya tak bisa dipakai. Ia baru saja diusir. Tak ada teman, tak ada keluarga. Di sudut ruangan, seorang pria sederhana berusia 38 tahun memperhatikannya diam-diam. Beberapa menit kemudian, pria itu membuat keputusan yang mengubah hidup mereka berdua. 6 bulan setelah tinggal sekamar karena terpaksa, hidup mereka berbalik arah secara drastis. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Iris turun dari taksi dengan jantung berdebar dan mata yang penuh cahaya. Kota kecil itu terlihat hangat oleh cahaya senja. Udara terasa lembab, berbeda dari negaranya. Ia menarik koper besar berwarna abu-abu melewati trotoar yang retak. Di pundaknya tergantung tas kamera, benda paling berharga yang ia miliki. Usianya baru 20 tahun. Rambut pirangnya tergerai tertiup angin. Ia datang dengan mimpi besar. Ia ingin membuat dokumenter tentang kehidupan sederhana yang tak pernah tersentuh sorotan dunia. Ia percaya bahwa cerita kecil bisa mengguncang hati banyak orang. Hotel tempatnya menginap tidak mewah. Dindingnya sedikit mengelupas. Lampu lorong redup. Namun Iris tidak peduli. Ia tersenyum saat menerima kunci kamar. Baginya, ini adalah awal dari petualangan besar. Hari pertama ia habiskan berjalan kaki mengelilingi pasar tradisional. Ia memotret tangan keriput seorang nenek yang menimbang cabai. Ia merekam suara anak-anak yang tertawa tanpa alas kaki. Ia merasa hidup. Malamnya, ia duduk di tepi ranjang hotel sambil menghitung uang. Tabungannya cukup untuk 2 minggu. Sponsor yang sempat menghubunginya belum juga mengirim kabar. Ia mengirim email pengingat dengan nada sopan. Ia masih optimis. Masalah kecil muncul di hari ketiga. Saat hendak menarik uang tambahan, kartu debitnya tiba-tiba tertelan mesin ATM. Layar mesin hanya menampilkan tulisan singkat bahwa transaksi gagal. Ia menekan tombol bantuan. Tidak ada jawaban. Ia menunggu hampir 1 jam sebelum akhirnya menyerah. Keesokan paginya ia pergi ke kantor bank. Bahasa menjadi penghalang. Ia mencoba menjelaskan dengan campuran bahasa Inggris dan isyarat tangan. Petugas bank mengatakan kartu itu harus diproses beberapa hari. Tanpa kartu, ia tidak bisa mengakses sisa uangnya. Ia kembali ke hotel dengan langkah lebih pelan. Di lobi, manajer hotel menyapanya dengan senyum tipis yang terasa kaku. Ia mengingatkan bahwa masa menginapnya hampir habis dan pembayaran lanjutan harus dilakukan besok. Iris tersenyum dan mengangguk, seolah semua baik-baik saja. Padahal perutnya mulai terasa kosong. Hari berikutnya, ia mencoba menghubungi sponsor lagi. Tidak ada balasan. Telepon tidak diangkat. Emailnya tak dijawab. Ia membuka laptop, mengecek rekening online, dan menyadari saldo yang tersisa tidak cukup untuk membayar kamar lebih dari 1 malam. Sore itu hujan turun deras. Iris duduk di lantai kamar hotel bersandar pada ranjang. Kamera tergeletak di sampingnya. Ia menatap layar ponsel yang sepi notifikasi. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar baik. Ketukan keras terdengar di pintu. Manajer hotel berdiri di depan dengan wajah serius. Ia berbicara pelan namun tegas. Pembayaran harus dilakukan malam ini. Jika tidak, kamar harus dikosongkan besok pagi. Iris mencoba menjelaskan tentang kartu yang tertelan mesin dan sponsor yang belum membayar. Ia berbicara dengan suara gemetar. Manajer itu hanya mengangguk tanpa ekspresi. Aturan tetap aturan. Pintu tertutup. Sunyi memenuhi ruangan. Iris memeluk lututnya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak datang, ia merasa sendirian sepenuhnya. Kota yang tadi terlihat hangat kini terasa asing. Lampu kamar berkedip kecil seolah mengejek kegelisahannya. Ia membuka tas kamera. Ia memandangi lensa yang mengkilap. Kamera itu hadiah dari ayahnya saat ia lulus sekolah. Ayahnya selalu berkata bahwa gambar bisa menyimpan harapan.
Iris menggigit bibirnya menahan air mata. Ia mencoba menjual kamera itu secara daring. Ia memasang iklan singkat dengan harga yang lebih rendah dari nilai aslinya. Tidak ada respon cepat. Waktu berjalan lambat. Perutnya kembali berbunyi. Ia hanya makan roti sisa pagi tadi. Ia meneguk air keran untuk mengganjal rasa lapar. Tangannya mulai dingin. Malam semakin larut ketika pesan akhirnya masuk. Seseorang menawar kameranya dengan harga yang sangat rendah, hampir setengah dari yang ia tawarkan. Hatinya bergetar. Jika ia menjualnya, ia bisa membayar kamar beberapa hari. Namun tanpa kamera, mimpinya hancur. Ia menutup mata dan menarik napas panjang. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasa gagal. Ia teringat wajah ibunya yang selalu menginginkan ia mengambil jurusan aman dan bekerja di kantor. Ia teringat pertengkaran terakhir sebelum ia pergi. Ia memilih mimpi dibanding kenyamanan. Kini ia duduk sendirian di kamar hotel murah dengan ancaman pengusiran. Hujan di luar belum berhenti. Iris bangkit dan berjalan ke jendela. Lampu jalan memantul di genangan air. Beberapa orang berlari kecil mencari tempat berteduh. Dunia tetap bergerak, seolah tidak peduli pada satu gadis asing yang hampir kehabisan uang. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini email balasan dari sponsor. Dengan tangan gemetar ia membukanya. Isinya singkat dan dingin. Kerja sama dibatalkan karena perubahan anggaran. Mereka meminta maaf dan berharap bisa bekerja sama di lain waktu. Iris merasa napasnya tercekat. Ia terduduk di lantai. Semua harapan yang ia bangun runtuh dalam satu paragraf. Pagi datang terlalu cepat. Ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Manajer hotel berdiri dengan dua staf di belakangnya. Wajah mereka datar. Waktu telah habis. Iris mencoba meminta tambahan sehari lagi. Ia menunjukkan email bank. Ia menjelaskan dengan suara hampir putus. Namun keputusan sudah dibuat. Ia harus keluar sebelum tengah hari. Ia memasukkan pakaian ke dalam koper dengan gerakan lambat. Setiap lipatan terasa seperti pengakuan kekalahan. Ia memandangi kamar itu untuk terakhir kali. Disinilah ia pernah tertawa kecil menonton rekaman anak-anak pasar. Disinilah ia pertama kali merasa bebas. Dan disinilah ia belajar bahwa kebebasan bisa sangat mahal. Ketika ia keluar membawa koper besar dan tas kamera, beberapa tamu menatapnya sekilas. Ia menunduk. Lobi terasa lebih dingin dari biasanya. Manajer hotel menerima kunci tanpa senyum. Pintu kaca otomatis terbuka, memperlihatkan jalanan yang basah dan abu-abu. Iris melangkah keluar tanpa tujuan jelas. Uangnya hanya cukup untuk makan sederhana hari itu. Ia tidak tahu harus kemana setelahnya. Ia berdiri beberapa detik di trotoar, membiarkan orang-orang lewat di sekelilingnya. Angin pagi menyentuh wajahnya yang pucat. Matanya sembab karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Ia menarik koper pelan menuju bangku kecil di dekat pintu masuk hotel. Ia duduk di sana, menatap kosong ke depan. Di dalam lobi, seorang pria berusia 38 tahun sedang mengepel lantai. Wajahnya biasa saja, pakaiannya sederhana. Ia memperhatikan gadis asing itu melalui kaca. Ada sesuatu dalam cara Iris memeluk tas kameranya, seolah itu satu-satunya yang tersisa di dunia. Iris tidak menyadari tatapan itu. Ia hanya menunduk, mencoba menahan gemetar di dadanya. Kota ini yang dulu ia anggap awal mimpi, kini berubah menjadi tempat yang hampir menelannya hidup-hidup. Langit mulai cerah perlahan. Namun bagi Iris, hari itu terasa seperti awal dari sesuatu yang lebih gelap. Pagi itu tidak benar-benar cerah bagi Iris. Ia duduk di bangku semen dekat pintu masuk hotel dengan koper di sampingnya, dan tas kamera dipeluk erat. Rambut pirangnya terlihat kusut. Wajahnya pucat. Ia menatap jalan tanpa fokus, seolah pikirannya berjalan lebih jauh dari langkah kakinya. Di balik kaca lobi, Bagas menghentikan gerakan pelnya. Air di lantai membentuk garis tipis mengikuti dorongan kain pel. Ia menoleh sekali lagi ke arah luar. Gadis itu masih di sana. Bagas bukan tipe orang yang mudah ikut campur. Hidupnya sendiri tidak pernah benar-benar ringan. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan sejak 6 tahun lalu. Gajinya cukup untuk makan dan membayar kos sederhana. Setiap bulan ia mengirim sebagian uang untuk ibunya di kampung.
Tidak ada yang istimewa dalam hidupnya. Ia terbiasa melihat tamu datang dan pergi. Namun pagi itu berbeda. Ada sesuatu dalam cara Iris duduk. Bukan hanya tentang koper besar atau mata sembab, tapi tentang diam yang terlalu dalam untuk usia 20 tahun. Bagas menaruh pel di sudut ruangan. Ia berjalan mendekati pintu kaca, lalu berhenti beberapa detik sebelum mendorongnya terbuka. Udara pagi menyentuh wajahnya. Ia melangkah keluar dengan ragu. Iris tidak langsung menyadarinya. "Kamu tidak jadi pergi?" Suara Bagas terdengar pelan namun jelas. Iris terkejut. Ia menoleh cepat, lalu berdiri setengah gugup. "Maaf," katanya dalam bahasa Inggris. Bagas menggaruk tengkuknya. Bahasa Inggrisnya tidak sempurna, tapi cukup untuk percakapan sederhana. "Hotel sudah selesai. Kamu masih di sini?" Iris menelan ludah. "Saya tidak tahu harus kemana," jawabnya perlahan, mencoba memilih kata yang mudah dimengerti. Bagas mengangguk kecil. Ia sudah mendengar percakapan pengusiran tadi pagi. Ia tahu gadis ini benar-benar tidak punya uang untuk membayar. "Kamu punya teman di kota ini?" tanya Bagas. Iris menggeleng. "Tidak ada. Saya datang sendiri." Beberapa detik hening. Suara kendaraan melintas di jalan utama. Iris kembali duduk, seolah lelah berdiri terlalu lama. Bagas memandang koper besar itu. Ia membayangkan jika gadis ini benar-benar tidur di luar. Hatinya terasa tidak nyaman. Ia teringat ibunya yang selalu berkata bahwa menolong orang adalah cara paling sederhana menjaga hidup tetap berarti. Ia menarik napas dalam. Keputusan yang akan ia ucapkan mungkin terdengar gila. "Saya punya kamar kecil," katanya pelan. "Tidak besar, tapi aman. Kamu bisa tinggal sementara." Iris menatapnya lama. Matanya menyipit sedikit, mencoba membaca maksud pria di depannya. Ia sudah terlalu sering mendengar peringatan tentang bahaya di negeri asing. Tawaran seorang pria yang baru dikenalnya tentu bukan hal ringan. Bagas segera menambahkan, "Tidak gratis selamanya. Hanya sampai kamu bisa urus kartu ban atau dapat uang. Saya tidak mau kamu tidur di jalan." Kalimat itu sederhana, tanpa nada aneh. Tidak ada senyum licik. Tidak ada tatapan yang membuatnya takut. Hanya ketulusan yang canggung. Iris menggenggam tali tas kameranya lebih erat. Ia berpikir cepat. Pilihannya hampir tidak ada. Uang di sakunya hanya cukup untuk makan murah satu hari. Ia tidak punya alamat lain. Tidak ada yang menunggunya. "Kenapa kamu mau bantu saya?" tanyanya pelan. Bagas terdiam sebentar. Ia tidak terbiasa menjelaskan perasaan. "Karena kamu sendirian. Itu saja." Jawaban itu terlalu lurus untuk dicurigai. Iris merasakan sesuatu menghangat di dadanya, campuran antara lega dan takut. "Di mana kamar kamu?" tanya Iris akhirnya. "Tidak jauh. 15 menit jalan kaki." Angin pagi kembali berembus. Iris menoleh ke arah hotel untuk terakhir kalinya. Pintu kaca yang tadi terasa seperti penghalang kini, tampak seperti gerbang yang telah menutup hidup lamanya. Ia berdiri perlahan. "Baik. Saya ikut." Bagas mengangguk. Ia meraih gagang koper tanpa bertanya. Iris sempat menahan, tapi Bagas berkata, "Berat. Biar saya." Mereka berjalan menyusuri trotoar yang masih basah. Jarak 15 menit terasa lebih panjang karena sunyi di antara mereka. Iris memperhatikan lingkungan sekitar. Warung kecil, bengkel motor, anak-anak sekolah berjalan beriringan. Semua terlihat biasa, namun baginya semuanya terasa baru. Bagas berjalan sedikit di depan, membawa koper dengan langkah stabil. Dalam benaknya muncul kekhawatiran. Bagaimana jika pemilik kos tidak setuju? Bagaimana jika tetangga mulai berbicara? Tapi ia sudah memilih. Mundur bukan pilihan. Mereka memasuki gang sempit dengan deretan rumah kecil berdempetan. Ket dinding sebagian mengelupas. Jemuran pakaian bergoyang tertiup angin. "Inilah tempatnya," ujar Bagas. Bangunan kos itu 2 lantai, sederhana. Tangga besi di sisi kiri menuju lantai atas. Beberapa pintu kayu berjajar rapi. Suara televisi terdengar samar dari salah satu kamar. Bagas menaiki tangga, koper masih di tangannya. Iris mengikuti dengan jantung berdebar.
Setiap langkah terasa seperti melangkah ke wilayah tak dikenal. Bagas berhenti di depan pintu nomor 7. Ia membuka kunci perlahan. Pintu berderit kecil saat didorong. Kamar itu sempit. Hanya ada satu ranjang tipis, lemari kecil, meja kayu, dan kipas angin di langit-langit. Jendela kecil menghadap gang belakang. Tidak ada pendingin udara. Tidak ada dekorasi. Airis berdiri di ambang pintu, menatap ruangan itu dalam diam. Saya tahu ini tidak bagus, kata Bagas. Tapi bersih. Ia masuk lebih dulu, menaruh koper di sudut dekat lemari. Lalu ia berdiri agak menjauh, memberi ruang bagi Airis. Airis melangkah masuk perlahan. Bau sabun dan deterjen tercium samar. Ranjang itu hanya cukup untuk satu orang. Realitas situasi mulai terasa jelas. Kamu tidur di mana? Tanya Airis. Bagas menunjuk lantai. Saya biasa pakai tikar kalau perlu. Airis menatapnya terkejut. Tidak. Itu kamar kamu. Bagas mengangkat bahu kecil. Sekarang sementara kamar kita. Saya tidak mau kamu merasa tidak aman. Kata itu kembali membuat Airis terdiam. Aman. Ia belum pernah memikirkan kata itu sejak tiba di kota ini. Beberapa detik sunyi mengisi ruangan. Suara motor melintas di luar. Airis meletakkan tas kameranya di atas meja kecil. Tangannya masih gemetar, bukan karena takut, tapi karena perubahan yang terjadi terlalu cepat. Terima kasih, katanya lirih. Bagas hanya mengangguk. Ia membuka jendela agar udara masuk. Cahaya pagi menyelinap, membuat ruangan terlihat sedikit lebih hidup. Di luar, seorang tetangga sempat melirik ke arah pintu yang terbuka. Tatapannya singkat namun tajam. Bagas menyadarinya, tapi ia memilih tidak berkata apa-apa. Airis duduk di tepi ranjang. Untuk pertama kalinya sejak diusir, ia tidak berada di ruang terbuka. Ada atap di atas kepalanya. Ada dinding yang melindungi. Namun bersama rasa aman itu, muncul juga kesadaran bahwa hidupnya kini bergantung pada pria yang baru dikenalnya kurang dari 1 jam. Bagas berdiri di dekat pintu, seolah memberi kesempatan bagi Airis untuk menyesuaikan diri. Ia tahu keputusan ini akan mengubah ritme hidupnya. Ia tahu gosip mungkin datang. Tapi ia juga tahu membiarkan gadis itu sendirian di jalan bukan pilihan yang bisa ia terima. Di dalam kamar sempit itu, dua dunia berbeda akhirnya bertemu. Tanpa rencana. Tanpa persiapan. Dan keduanya belum menyadari bahwa langkah kecil pagi itu akan menyeret mereka ke perubahan yang jauh lebih besar dari sekadar berbagi ruang tidur sederhana. Pintu kamar nomor 7 tertutup pelan, menyisakan suara klik kecil yang terasa lebih keras dari seharusnya. Di ruangan sempit itu, udara seperti menahan napas. Airis duduk di tepi ranjang, sementara Bagas berdiri dekat pintu dengan tangan menggenggam kunci. Tidak ada yang benar-benar tahu harus berkata apa. Bagas akhirnya bergerak lebih dulu. Ia menggulung tikar tipis dari sudut ruangan, lalu membentangkannya di lantai dekat pintu. Gerakannya cepat dan praktis, seolah ia sudah terbiasa menyesuaikan diri dengan keadaan. Kamu pakai ranjang saja, katanya singkat. Airis menggeleng pelan. Kita bisa gantian. Bagas mengangkat tangan, menolak halus. Tidak apa. Saya sudah biasa. Kalimat itu membuat Airis terdiam. Ia melihat lantai keramik yang dingin, lalu kembali menatap ranjang. Hatinya terasa campur aduk antara rasa terima kasih dan rasa bersalah. Dari luar terdengar suara langkah seseorang melewati lorong. Lalu bisikan pelan. Airis menoleh ke arah pintu, sadar bahwa kehadirannya tidak luput dari perhatian. Bagas juga menyadari hal itu. Tetangga suka lihat siapa datang, ujarnya tenang. Nanti juga biasa. Airis mengangguk, walau ia tahu tidak akan semudah itu. Ia seorang perempuan asing, tinggal sekamar dengan pria lokal yang tidak punya hubungan apapun dengannya. Di tempat seperti ini, cerita bisa berkembang lebih cepat dari kenyataan. Perut Airis tiba-tiba berbunyi pelan. Ia tersipu malu. Bagas mendengarnya. Kamu belum makan? Airis tersenyum kecil. Sedikit roti tadi pagi. Bagas membuka lemari kecil lalu mengeluarkan 2 bungkus mie instan dan sebutir telur. Saya masak air dulu. Di sudut lorong ada dapur bersama. Bagas keluar membawa panci kecil. Airis duduk sendirian di kamar,
memandangi koper dan tas kameranya. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Semua terasa tidak nyata. Beberapa menit kemudian Bagas kembali dengan 2 mangkuk mie yang masih mengepul. Ia meletakkannya di atas meja kecil. "Kita makan saja," katanya. Iris mengambil sendok plastik yang diberikan. Uap panas menyentuh wajahnya. Ia belum pernah merasa makanan sesederhana ini begitu berarti. Suapan pertama terasa hangat di perutnya yang kosong. "Makasih," ucapnya pelan. Bagas hanya mengangguk sambil meniup mie di mangkuknya sendiri. Mereka makan dalam diam. Namun keheningan kali ini berbeda. Tidak lagi seberat sebelumnya. Ada rasa berbagi yang pelan-pelan mengurangi jarak. Setelah makan, Iris membuka tas kameranya. Ia memeriksa lensa, memastikan semuanya masih aman. Bagas memperhatikan dari kejauhan. "Itu penting ya?" tanya Bagas. Iris tersenyum tipis. "Sangat penting. Tanpa ini saya bukan siapa-siapa." Bagas mengangguk mengerti. "Jangan dijual." Iris menatapnya, sedikit terkejut. "Saya sempat mau jual." Bagas menggeleng. "Kalau itu yang bikin kamu datang jauh-jauh, jangan lepaskan." Kalimat sederhana itu terasa menancap dalam. Iris memandangi kamera di tangannya, lalu memandangi Bagas. Pria itu tidak banyak bicara, tapi setiap katanya terasa tulus. Sore menjelang. Cahaya matahari masuk dari jendela kecil, membentuk garis keemasan di lantai. Iris berdiri dan berjalan ke jendela. Dari sana terlihat gang belakang dengan anak-anak yang bermain bola plastik. Tanpa sadar ia mengangkat kameranya dan mulai merekam. Tawa anak-anak itu terdengar jernih. Salah satu dari mereka terjatuh lalu bangkit lagi sambil tertawa. Bagas memperhatikannya. "Kamu tetap kerja?" Iris mengangguk. "Kalau berhenti sekarang, saya benar-benar kalah." Ia keluar kamar perlahan, menghampiri anak-anak itu. Dengan bahasa campuran dan senyum lebar, ia meminta izin merekam. Anak-anak itu malah semakin bersemangat, berlari lebih cepat, tertawa lebih keras. Dari tangga, beberapa tetangga memperhatikan. Seorang ibu berbisik pada temannya. Tatapan mereka tertuju pada Iris lalu pada pintu kamar nomor 7. Bagas berdiri di ambang pintu, menyaksikan semua itu. Ada rasa khawatir yang pelan merayap. Ia tahu lingkungan seperti ini mudah menciptakan cerita yang tidak benar. Malam datang membawa udara lebih dingin. Setelah selesai merekam, Iris kembali ke kamar dengan wajah sedikit lebih cerah. "Saya akan edit video ini," katanya. Bagas duduk bersandar di dinding, memberi ruang di meja kecil. Iris membuka laptopnya. Cahaya layar menerangi wajahnya. Jarinya bergerak cepat, memilih potongan gambar, menyusun suara, memperhalus warna. Bagas memperhatikan dalam diam. Ia belum pernah melihat proses seperti itu dari dekat. Baginya, dunia internet hanyalah sesuatu yang jauh dan tidak terlalu penting. "Kamu akan kirim ke siapa?" tanya Bagas pelan. "Saya unggah saja. Siapa tahu ada yang lihat." Bagas mengangguk walau ia tidak sepenuhnya paham. Waktu berjalan tanpa terasa. Jam di ponsel menunjukkan hampir tengah malam. Iris akhirnya menutup laptopnya. "Selesai," katanya dengan napas lega. Ia merebahkan tubuh di ranjang tipis itu. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya masih penuh. Bagas mematikan lampu utama, menyisakan cahaya redup dari jendela. Ia berbaring di atas tikar, tangan terlipat di bawah kepala. Beberapa menit hening. "Bagas?" Suara Iris terdengar pelan dalam gelap. "Iya." "Kenapa kamu belum menikah?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Mungkin karena malam membuat orang lebih jujur. Bagas terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Dulu hampir. Tapi batal." Iris menoleh sedikit ke arah lantai. "Kenapa?" "Karena saya tidak punya masa depan," katanya. Nada suaranya datar, namun ada luka yang tidak sepenuhnya sembuh. Iris tidak langsung menjawab. Ia menatap langit-langit yang gelap. Mereka salah. Bagas tersenyum tipis dalam gelap. Mungkin mereka realistis. Sunyi kembali hadir. Namun kali ini tidak canggung, melainkan penuh pikiran. Di luar, suara motor lewat sesekali. Angin menyentuh tirai tipis di jendela.
Airis memejamkan mata, mencoba menerima kenyataan baru hidupnya. Pagi berikutnya datang bersama ketukan keras di pintu. Bagas langsung bangun dan duduk. Airis ikut terjaga, jantungnya berdegup lebih cepat. Ketukan itu terdengar lagi. Bagas berdiri dan membuka pintu sedikit. Di luar berdiri seorang pria paruh baya dengan wajah tegas. Pemilik kos. Saya dengar ada perempuan tinggal di kamar ini, katanya tanpa basa-basi. Bagas menelan ludah. Dia teman. Sementara saja. Pemilik kos melirik ke dalam, melihat Airis berdiri canggung di belakang. Ini bukan aturan, ujarnya tajam. Kalau sampai ribut, kamu yang tanggung. Bagas mengangguk pelan. Saya mengerti. Pintu tertutup kembali. Airis menatap Bagas dengan wajah pucat. Saya bikin masalah, katanya pelan. Bagas menggeleng. Belum, tapi kita harus hati-hati. Kata-kata itu menggantung di udara. Realitas kembali menghantam. Mereka tidak hanya berbagi kamar, tapi juga risiko. Airis menatap tas kameranya lalu pada Bagas. Ia tahu tinggal diam bukan pilihan. Ia harus mencari cara agar kehadirannya di tempat itu bukan sekadar beban. Saya akan cari kerja, katanya tegas. Bagas memandangnya. Kerja apa? Apa saja. Saya bisa ajar bahasa Inggris. Bisa foto orang. Bisa bantu toko. Nada suaranya berbeda dari kemarin. Ada tekad yang tumbuh. Bagas melihat perubahan itu. Gadis yang kemarin hampir menyerah kini menyalakan api kecil dalam dirinya. Di lorong, suara bisik-bisik kembali terdengar. Namun di dalam kamar nomor 7, dua orang dengan dunia berbeda mulai menyusun cara bertahan. Ketegangan belum hilang. Ancaman belum pergi. Namun di antara keterbatasan dan pandangan orang lain, sesuatu perlahan terbentuk. Bukan sekadar rasa terima kasih, bukan sekadar belas kasihan. Melainkan keyakinan diam bahwa langkah kecil yang mereka ambil mungkin belum selesai di sini. Pagi itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Gang sempit di depan kos mulai ramai oleh suara sepeda motor dan pedagang sayur yang berteriak menawarkan dagangan. Namun di dalam kamar nomor 7, suasana terasa lebih tegang dibanding hari sebelumnya. Airis berdiri di depan cermin kecil yang menempel di lemari. Ia mengikat rambut pirangnya agar terlihat lebih rapi. Wajahnya masih menyimpan sisa kelelahan, tetapi sorot matanya berbeda. Ada tekad yang perlahan menggantikan kepanikan. Bagas duduk di tepi tikar, mengenakan seragam kerjanya yang sederhana. Ia memperhatikan Airis melalui pantulan cermin. Kamu yakin mau keliling sendiri? Tanyanya. Airis mengangguk. Saya tidak bisa diam di sini. Kalau saya hanya tinggal dan makan, orang akan makin bicara. Bagas terdiam. Ia tahu ucapan itu benar. Sejak pagi, dua tetangga sudah sengaja berdiri lebih lama di depan lorong, hanya untuk melirik ke arah kamar mereka. Bisikan yang terdengar semalam belum benar-benar hilang. Ada kursus bahasa di ujung jalan besar, ujar Bagas pelan. Mungkin kamu bisa tanya di sana. Atau warung internet dekat pasar. Airis mengingat lokasi yang ia tahu. Saya akan coba semuanya. Ia mengambil tas kecil berisi beberapa lembar kertas. Di atasnya tertulis tulisan tangan sederhana dalam dua bahasa, menawarkan jasa mengajar bahasa Inggris dan fotografi murah untuk anak-anak sekolah. Bagas berdiri dan membuka pintu. Sebelum melangkah keluar, Airis berhenti sejenak. Bagas, katanya pelan. Kalau nanti pemilik kos datang lagi, bilang saja saya sudah cari kerja. Bagas mengangguk. Hati-hati di jalan. Airis menuruni tangga dengan langkah cepat. Beberapa pasang mata langsung mengikutinya. Seorang ibu yang sedang menyapu halaman berhenti dan menatapnya tanpa senyum. Airis menahan napas, lalu membalas dengan anggukan kecil yang sopan. Ia berjalan keluar gang menuju jalan besar. Matahari mulai meninggi. Keringat tipis muncul di pelipisnya. Namun pikirannya fokus. Ia harus menemukan cara agar keberadaannya bukan sekadar masalah. Sementara itu, Bagas berangkat kerja dengan perasaan bercampur. Di hotel, lantai tetap harus dipel. Tamu tetap datang dan pergi. Tetapi pikirannya tertinggal di kamar nomor 7. Beberapa rekan kerjanya mulai bertanya. Itu perempuan asing tinggal sama kamu?
Tanya salah satu petugas resepsionis dengan nada setengah bercanda. Bagas menjawab singkat. Dia teman. Lagi ada masalah. Rekan itu tertawa kecil. Hati-hati saja. Orang cepat bicara. Bagas tidak membalas. Ia melanjutkan pekerjaannya tanpa banyak komentar. Namun kata-kata itu menempel di kepalanya. Di sisi lain kota kecil itu, Airis memasuki sebuah kursus bahasa sederhana. Ruangannya sempit dengan papan tulis putih di depan. Seorang wanita paruh baya duduk di meja administrasi. Saya mau tanya, kata Airis dalam bahasa Inggris perlahan. Apakah di sini butuh pengajar tambahan? Wanita itu memandangnya dari ujung kepala sampai kaki. Kamu tinggal di sini? Sementara. Wanita itu terlihat ragu. Kami biasanya pakai guru tetap. Airis menyerahkan selebaran kecilnya. Saya bisa coba gratis 1 kelas. Kalau tidak cocok, tidak apa. Wanita itu membaca cepat, lalu menghela napas. Besok sore ada kelas anak SD. Kamu bisa coba. Hati Airis bergetar lega. Ia mengangguk berkali-kali. Terima kasih. Keluar dari kursus itu, langkahnya terasa lebih ringan. Ia belum mendapat uang, tetapi ia mendapat kesempatan. Ia melanjutkan berjalan ke pasar, menawarkan jasa foto murah untuk pedagang yang ingin memasang foto dagangan di media sosial. Beberapa menolak dengan senyum heran. Namun seorang pemuda pemilik kedai kopi tertarik. Kamu bisa fotokopi saya biar kelihatan bagus? Tanyanya. Airis tersenyum lebar. Bisa. Ia memotret cangkir kopi dengan cahaya alami dari jendela. Ia mengatur sudut, memeriksa bayangan, lalu menunjukkan hasilnya di layar kamera. Pemuda itu terdiam sesaat. Bagus juga. Ia membayar sedikit uang, tidak banyak, tetapi cukup untuk membuat Airis hampir menitikkan air mata. Itu adalah uang pertama yang ia hasilkan sejak diusir hotel. Sore menjelang ketika ia kembali ke kos. Di depan gang, 2 pria duduk di bangku kayu sambil berbicara pelan. Tatapan mereka mengikuti langkah Airis sampai ia masuk. Bagas sudah lebih dulu tiba. Ia berdiri saat melihat Airis masuk dengan napas sedikit terengah. Saya dapat kelas besok, kata Airis cepat. Dan tadi ada yang bayar foto. Ia menunjukkan beberapa lembar uang di tangannya. Bagas tersenyum kecil, mungkin untuk pertama kalinya dengan rasa bangga yang jelas. Bagus. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Dari bawah terdengar suara keras memanggil namanya. Bagas. Suara pemilik kos terdengar tegas. Bagas dan Airis saling pandang. Jantung Airis berdegup lebih cepat. Bagas turun ke bawah. Airis berdiri di tangga mendengar dari jarak beberapa meter. Saya sudah bilang, ujar pemilik kos dengan nada tidak sabar. Ini tempat khusus laki-laki. Kalau ada perempuan tinggal di sini, penghuni lain protes. Bagas menunduk sedikit. Dia cuma sementara. Sudah dapat kerja. Itu bukan urusan saya. Kalau seminggu lagi masih di sini, kamu harus keluar. Kata-kata itu terdengar jelas hingga ke telinga Airis. Ia merasa tubuhnya melemas. Seminggu. Bagas tidak membantah panjang. Ia hanya mengangguk pelan. Baik. Ketika ia kembali naik, wajahnya tenang, tetapi matanya menyimpan tekanan. Seminggu, ucap Airis sebelum Bagas berbicara. Bagas duduk di tepi ranjang. Saya cari tempat lain kalau perlu. Airis menggeleng cepat. Tidak. Ini kamar kamu. Saya yang harus pergi sebelum itu. Sunyi menyelimuti mereka. Batas waktu kini nyata. Malam itu, Airis membuka laptopnya lagi. Ia mengedit video anak-anak yang ia rekam kemarin, lalu menambahkan potongan gambar gang sempit, warung kecil, dan wajah Bagas yang tak sengaja tertangkap kamera saat ia membantu membawa koper. Ia menulis judul sederhana tentang pria yang menolong tanpa banyak bicara. Kenapa kamu masukkan saya? Tanya Bagas pelan. Karena ini juga cerita kamu, jawab Airis tanpa menoleh. Ia mengunggah video itu dengan koneksi internet lambat dari warung sebelah. Prosesnya memakan waktu hampir 1 jam. Selama menunggu, mereka duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Beberapa notifikasi pertama masuk tidak lama setelah video selesai diunggah. 1 suka. 2 komentar. Tidak banyak,
tetapi cukup untuk membuat Airis tersenyum kecil. "Kita lihat saja," katanya pelan. Di luar, gosip masih berputar. Ancaman pengusiran menggantung di atas kepala mereka seperti bayangan yang belum pergi. Namun di dalam kamar kecil itu, dua orang yang hampir tak saling kenal mulai berbagi beban yang sama. Waktu berjalan perlahan menuju batas yang ditentukan. Dan setiap detik terasa lebih berharga dari sebelumnya. Pagi datang dengan cahaya yang menembus jendela kecil kamar nomor 7. Airis sudah terbangun lebih dulu. Ia duduk bersila di atas ranjang, menatap layar ponselnya dengan jantung berdebar pelan. Video yang ia unggah semalam terus mendapat notifikasi kecil. Angkanya belum besar, tetapi bergerak naik perlahan. Bagas masih terbaring di atas tikar, memandang langit-langit yang mulai memudar warnanya oleh sinar pagi. Ia mendengar bunyi notifikasi berulang, lalu bangkit setengah duduk. "Banyak yang lihat?" tanyanya. Airis mengangguk tanpa melepas pandangan dari layar. "Sudah ratusan." Bagas mengernyit kecil. "Ratusan itu banyak." Airis tersenyum tipis. Untuk awal, iya. Ia membaca beberapa komentar dengan suara pelan. Ada yang menulis bahwa pria sederhana dalam video itu mengingatkan mereka pada ayah sendiri. Ada yang berkata kisah kecil seperti itu lebih menyentuh daripada cerita besar yang dibuat-buat. Bagas merasa canggung mendengarnya. "Jangan tulis macam-macam tentang saya." Airis menoleh dan menatapnya serius. "Saya tidak menambah apa-apa. Saya hanya rekam apa yang saya lihat." Kata-kata itu membuat Bagas diam. Ia tidak terbiasa menjadi bagian dari sesuatu yang diperhatikan orang. Hari itu adalah hari pertama Airis mengajar di kursus bahasa. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Rambutnya diikat rapi. Ia terlihat lebih percaya diri dibanding beberapa hari lalu. "Saya ikut antar sampai depan jalan besar," kata Bagas sebelum berangkat kerja. Mereka berjalan berdampingan keluar gang. Tatapan beberapa tetangga masih terasa, tetapi tidak lagi sekuat kemarin. Airis melangkah lebih tegak. Ia tidak ingin terlihat seperti orang yang bersembunyi. Di kelas kecil itu, 5 anak SD duduk berderet dengan buku tulis di tangan. Wajah mereka penasaran melihat guru baru yang berbeda dari biasanya. Airis memperkenalkan diri dengan senyum lebar. Ia mengajak mereka menyebut nama dalam bahasa Inggris, menyanyikan lagu sederhana, lalu bermain tebak gambar. Tawa anak-anak memenuhi ruangan. Ia merekam sedikit suasana kelas dengan izin pemilik kursus. Kamera di tangannya kembali hidup, bukan untuk kesedihan, melainkan untuk semangat. Selesai kelas, pemilik kursus menghampirinya. "Anak-anak suka kamu. Datang lagi besok." Airis mengangguk senang. Ia menerima bayaran kecil untuk 1 sesi. Jumlahnya tidak besar, tetapi cukup untuk membeli makan dan sedikit tabungan. Keluar dari kursus, ia kembali membuka ponselnya. Angka penonton video semalam melonjak lebih cepat dari pagi tadi. Ribuan kini melihatnya. Komentar bertambah deras. Ia berhenti di tepi jalan, membaca dengan napas tertahan. Beberapa akun membagikan ulang video itu. Ada yang menandai teman mereka. Ada yang meminta bagian kedua. Airis merasa tangan dan kakinya bergetar ringan. Ia tidak menyangka respon secepat itu. Sore hari ia kembali ke kos dengan wajah bercahaya. Bagas sudah duduk di tangga, memandangi jalan. "Bagas," katanya cepat begitu mendekat. Videonya ribuan yang lihat. Bagas berdiri pelan. "Serius?" Airis menunjukkan layar ponselnya. Bagas memicingkan mata membaca angka yang terus bergerak naik. "Itu artinya apa?" tanya Bagas. "Itu artinya orang tertarik dengan cerita ini. Dengan kamu." Bagas menggeleng pelan, masih tidak percaya. "Saya cuma bantu." Airis tersenyum. Kadang yang sederhana justru paling kuat. Malam itu mereka duduk berdampingan di warung internet kecil dekat pasar untuk memanfaatkan koneksi lebih cepat. Airis mulai menyusun video kedua. Kali ini ia ingin menampilkan lebih banyak tentang kehidupan sekitar kos. Tentang gang sempit, tentang pedagang sayur, tentang wajah-wajah yang jarang terlihat layar besar. Bagas ikut membantu dengan cara sederhana. Ia mengajak Airis ke warung makan langganannya, memperkenalkan pada pemiliknya. Ia menunjukkan tempat ibunya dulu bekerja sebelum sakit.
Semua terekam dalam lensa kecil yang kini terasa seperti jendela ke dunia lebih luas. Di lorong kos, gosip belum benar-benar berhenti. Namun nada bicaranya mulai berubah. Beberapa tetangga melihat Iris sering keluar masuk dengan kamera, mengajar anak-anak, membantu memotret kedai kopi. Cerita perlahan bergeser dari kecurigaan menjadi rasa ingin tahu. Suatu sore, ibu yang dulu menatapnya dingin kini mendekat. "Kamu yang ajar bahasa itu?" tanyanya. Iris mengangguk dengan senyum sopan. "Anak saya susah pelajaran. Bisa bantu juga?" Iris hampir tidak percaya mendengarnya. "Bisa. Saya senang sekali." Perubahan kecil itu terasa seperti pintu yang terbuka pelan. Namun batas waktu seminggu masih menghantui. Setiap malam sebelum tidur, Iris menghitung hari di kepalanya. 4 hari tersisa. 3 hari. Di sisi lain, video kedua yang ia unggah melampaui yang pertama. Jumlah penonton melonjak lebih tinggi. Beberapa pesan pribadi mulai masuk. Ada yang bertanya tentang lokasi. Ada yang ingin membantu. Salah satu pesan menarik perhatian Iris. Sebuah akun dengan nama perusahaan media kecil mengirimkan komentar bahwa mereka tertarik dengan gaya dokumenternya. Iris membaca ulang pesan itu beberapa kali. Ia belum menjawab. Ia ingin memastikan semuanya nyata. "Bagas," panggilnya malam itu. "Iya." "Kalau ada kesempatan besar datang, kamu takut tidak?" Bagas berpikir sejenak. "Takut pasti. Tapi lebih takut kalau tidak pernah coba." Jawaban itu sederhana, tetapi cukup membuat Iris tersenyum dalam gelap. Keesokan paginya, pemilik kos kembali muncul di tangga. Wajahnya tidak sekeras sebelumnya, tetapi tetap serius. "Saya dengar kamu kerja sekarang," katanya pada Iris. Iris berdiri tegak. "Iya, saya mengajar dan bantu foto." Pemilik kos memandang Bagas lalu kembali pada Iris. "Jangan bikin masalah." Iris mengangguk. "Tidak akan." Setelah pria itu pergi, Bagas menghembuskan napas panjang. "Kita masih punya 2 hari, katanya pelan. Iris menatap layar ponselnya yang kembali berbunyi. Video kedua baru saja menembus puluhan ribu penonton. Hatinya berdebar lebih cepat. "Kita mungkin tidak butuh 2 hari itu," jawabnya pelan. Bagas menatapnya bingung. Iris menunjukkan pesan baru yang masuk. Kali ini bukan hanya komentar biasa, melainkan undangan untuk berbicara lebih lanjut tentang proyek dokumenter yang lebih besar. Cahaya kecil di kamar nomor 7 kini tidak lagi hanya berasal dari jendela atau lampu redup. Ia datang dari layar kecil yang membawa kemungkinan baru. Di tengah ancaman pengusiran dan tekanan gosip, kamera yang hampir dijual itu kini menyala lebih terang dari sebelumnya. Dan setiap rekaman yang diambil Iris tidak hanya menyimpan gambar, tetapi juga membuka jalan yang belum pernah mereka bayangkan. Malam turun perlahan di atas gang sempit itu. Lampu kuning di lorong kos menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding yang catnya mulai mengelupas. Di kamar nomor 7, Iris duduk bersandar pada tembok dengan laptop di pangkuannya. Layar memantulkan cahaya lembut di wajahnya yang serius. Pesan dari perusahaan media itu masih terbuka. Mereka memperkenalkan diri sebagai tim kecil yang bergerak di bidang dokumenter sosial. Mereka menulis bahwa kisah sederhana yang ia tampilkan terasa jujur dan menyentuh. Mereka ingin mengatur panggilan daring untuk membahas kemungkinan kerjasama. Bagas duduk di lantai, punggungnya bersandar pada ranjang. Ia memperhatikan Iris tanpa banyak bicara. Sejak sore tadi, ia bisa merasakan perubahan suasana hati gadis itu. Ada kegembiraan, tetapi juga ketegangan. "Kamu sudah balas?" tanya Bagas akhirnya. Iris menggeleng pelan. "Belum. Saya takut terlalu berharap." Bagas menunduk, memikirkan jawabannya. "Kalau mereka tidak serius, paling tidak kamu sudah coba." Iris tersenyum tipis. "Kamu selalu bicara sederhana, ya?" "Saya tidak tahu cara lain," jawab Bagas jujur. Sunyi menyelimuti ruangan beberapa detik. Dari luar terdengar suara televisi tetangga dan anak kecil yang menangis minta dibelikan jajanan. Kehidupan berjalan biasa, seolah tidak tahu bahwa di kamar kecil itu ada 2 orang yang berdiri di tepi perubahan besar. Iris akhirnya mengetik balasan singkat dan sopan. Ia menyatakan ketertarikannya untuk berbicara lebih lanjut dan menanyakan waktu yang tersedia.
Setelah menekan kirim, ia menutup laptop perlahan. Detik berikutnya terasa lebih panjang. Apa kamu pernah merasa hidupmu berhenti di satu titik? Tanya Airis tiba-tiba. Bagas menoleh. Sering. Airis menarik napas dalam. Waktu saya datang ke sini, saya pikir saya berani. Saya pikir saya bisa membuktikan ke orang tua saya bahwa pilihan saya benar. Tapi saat diusir dari hotel, saya merasa seperti anak kecil yang keras kepala. Bagas diam, memberi ruang bagi kata-kata itu keluar. Ayah saya selalu bilang dunia tidak seindah foto. Ibu saya bilang saya terlalu percaya pada orang. Saya pergi tanpa pamit baik-baik. Saya ingin mereka menyesal karena meragukan saya. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Tapi justru saya yang hampir menyesal. Bagas menunduk, mengingat masa lalunya sendiri. Dulu saya juga ingin pergi jauh, katanya pelan. Waktu masih muda, saya kerja di kota besar. Saya pikir kalau punya uang banyak, semua orang akan hormat. Airis menatapnya. Ia belum pernah mendengar bagian ini. Saya hampir menikah waktu itu. Keluarganya tanya saya punya rumah atau tidak. Saya tidak punya. Mereka tanya usaha apa. Saya cuma pegawai biasa. Mereka bilang anak mereka pantas dapat yang lebih mapan. Nada suaranya tetap tenang, tetapi ada bekas luka yang terasa. Apa kamu marah? Tanya Airis. Bagas tersenyum kecil tanpa humor. Awalnya iya. Lalu saya capek. Saya pulang ke kota ini, kerja apa saja. Saya pikir hidup sederhana saja sudah cukup. Airis memandangi pria itu lebih lama dari biasanya. Selama ini ia hanya melihat kebaikan yang tenang, bukan kekecewaan yang pernah menggerogoti. Dan sekarang kamu membantu orang asing yang bahkan tidak kamu kenal, ujar Airis pelan. Bagas mengangkat bahu. Mungkin karena saya tahu rasanya tidak dianggap. Kalimat itu membuat dada Airis terasa sesak. Ia memalingkan wajah ke arah jendela kecil. Lampu dari luar menyorot tipis ke dalam kamar. Apa kamu tidak takut orang salah paham tentang kita? Tanya Airis lagi. Bagas terdiam. Ia memikirkan gosip yang masih beredar, ancaman pemilik kos, dan tatapan orang di gang. Takut. Tapi saya lebih takut kalau suatu hari saya menyesal karena tidak berbuat apa-apa. Jawaban itu membuat Airis tersenyum samar. Ponselnya berbunyi pelan. Email balasan masuk lebih cepat dari yang ia duga. Perusahaan media itu menyetujui panggilan daring 2 hari lagi. Airis membaca jadwal yang ditawarkan, lalu menatap Bagas dengan mata berbinar. Mereka mau bicara lusa malam. Bagas mengangguk, berusaha tampak tenang meski di dalam dadanya ikut berdebar. Lusa juga hari terakhir sebelum batas waktu kos, katanya pelan. Kenyataan itu kembali menghantam. 2 hari. Batas waktu dan kesempatan datang hampir bersamaan. Malam semakin larut. Airis mematikan laptop dan berbaring di ranjang. Lampu utama sudah padam, menyisakan cahaya samar dari luar. Bagas, panggilnya lagi dalam gelap. Iya. Kalau nanti mereka benar-benar ingin buat dokumen terbesar, kamu mau ikut? Pertanyaan itu melayang di antara mereka. Bagas tidak langsung menjawab. Ia membayangkan dirinya berdiri di depan kamera, berbicara tentang hidupnya yang sederhana. Ia membayangkan wajah orang-orang yang dulu meragukannya melihatnya di layar. Saya tidak pandai bicara, katanya akhirnya. Kamu tidak perlu pandai. Kamu hanya perlu jujur. Bagas menatap langit-langit yang gelap. Kejujuran adalah satu-satunya hal yang selalu ia punya. Saya ikut kalau itu memang bagian dari cerita, jawabnya pelan. Airis memejamkan mata, merasakan campuran harapan dan kecemasan. Ia tidak tahu bagaimana panggilan lusa akan berjalan. Ia tidak tahu apakah itu sungguh kesempatan atau hanya janji manis. Keesokan harinya, suasana di kos terasa sedikit berbeda. Beberapa tetangga mulai menyapa Airis dengan anggukan kecil. Anak-anak yang dulu ia rekam kini berlari mendekat setiap kali melihat kamera di tangannya. Ia menghabiskan hari itu merekam lebih banyak percakapan sederhana. Tentang ibu yang bangun sebelum subuh untuk berjualan. Tentang bapak yang memperbaiki sepeda tua anaknya. Tentang tawa kecil di tengah kesederhanaan. Setiap kali kamera menyala, Airis merasa menemukan alasan mengapa ia datang jauh-jauh. Bukan untuk membuktikan siapa yang benar atau salah,
tetapi untuk menangkap kehidupan apa adanya. Sore hari, Bagas pulang dengan wajah lelah. Ia duduk di tangga, menatap langit yang mulai berubah jingga. Pemilik kos tanya lagi, katanya pelan ketika Airis duduk di sampingnya. Apa katanya? Besok keputusan terakhir. Airis menelan ludah. Jantungnya kembali berdebar cepat. Langit di atas mereka berubah semakin gelap. Lampu gang menyala satu persatu. Di tengah tekanan yang belum hilang dan kesempatan yang belum pasti, dua orang dengan luka lama yang berbeda kini duduk berdampingan. Mereka tidak lagi sekadar pria yang menolong dan perempuan yang ditolong. Mereka menjadi dua cerita yang saling bersinggungan, saling menguatkan tanpa banyak janji. Dan malam sebelum panggilan penting itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah menunggu sesuatu yang akan mengubah arah hidup mereka selamanya. Hari terakhir sebelum batas waktu kos datang dengan udara yang terasa lebih berat. Sejak pagi, Airis sudah duduk di depan laptopnya di warung internet dekat pasar. Ia mengenakan kemeja biru muda yang rapi, rambutnya diikat sederhana. Di hadapannya, layar menampilkan ruang tunggu panggilan daring dengan perusahaan media yang menghubunginya. Bagas duduk di kursi sebelahnya, canggung dengan kemeja terbaik yang ia miliki. Kemeja itu hanya dipakai saat hari raya atau acara penting. Tangannya bertumpu di lutut, jemarinya saling menggenggam. "Kamu gugup?" tanya Airis pelan. Bagas tersenyum tipis. Sedikit. Airis sendiri merasakan jantungnya berdetak cepat. Semua yang terjadi dalam seminggu terakhir terasa seperti mimpi yang berjalan terlalu cepat. Dari diusir hotel, hingga duduk di depan layar menunggu pembicaraan dengan orang-orang yang bahkan belum pernah ia temui. Layar berkedip. Panggilan tersambung. Wajah dua orang muncul di layar. Seorang pria dan seorang wanita yang memperkenalkan diri sebagai produser dan peneliti. Mereka berbicara dalam bahasa Inggris yang lancar. Airis menjawab dengan tenang, menjelaskan bagaimana ia datang ke kota kecil itu, bagaimana ia bertemu Bagas, dan mengapa ia memutuskan merekam kehidupan sederhana di gang sempit. Yang membuat kami tertarik adalah kejujuran dalam videomu, kata produser itu. Tidak ada dramatisasi berlebihan. Hanya kehidupan apa adanya. Airis mengangguk. Karena memang begitu adanya. Wanita di layar tersenyum. Kami ingin mengembangkan ini menjadi serial dokumenter pendek. Fokus pada ketulusan dan harapan di tempat-tempat kecil yang jarang disorot. Airis melirik Bagas sekilas sebelum bertanya, dan peran Bagas. Produser itu menatap layar beberapa detik. Dia adalah pusat cerita pertama. Orang-orang tersentuh karena sosoknya. Jika dia bersedia, kami ingin menggali lebih dalam kisah hidupnya. Bagas menelan ludah. Airis menatapnya memberi isyarat lembut. Bagas mendekat sedikit ke layar. Saya hanya orang biasa, katanya pelan dalam bahasa Inggris yang sederhana. Justru itu, jawab wanita di layar. Kami ingin dunia melihat orang biasa yang melakukan hal luar biasa. Percakapan berlangsung hampir 1 jam. Mereka membahas konsep, kemungkinan pendanaan, dan rencana kunjungan tim dalam beberapa bulan ke depan. Di akhir panggilan, produser mengatakan mereka akan mengirimkan proposal resmi dan kontrak awal untuk ditinjau. Ketika layar akhirnya gelap, Airis dan Bagas terdiam beberapa detik. Itu nyata, bisik Airis. Bagas mengangguk pelan, masih mencoba mencerna. Namun kenyataan lain menunggu mereka di kos. Sore itu, pemilik kos berdiri di depan kamar nomor 7 dengan wajah serius. Hari ini batasnya. Airis berdiri di samping Bagas. Ia menarik napas panjang. Saya sudah dapat kerja tetap mengajar. Dan ada proyek dokumenter yang akan mulai beberapa bulan lagi. Saya bisa bayar tambahan. Pemilik kos memandang mereka berdua, lalu menatap Airis lebih lama. Saya tidak mau ribut dengan penghuni lain. Bagas berbicara pelan namun tegas. Kalau ada yang protes, saya yang tanggung. Hening beberapa saat. Akhirnya pemilik kos menghela napas. 1 bulan lagi. Setelah itu kita lihat. Pintu tertutup. Airis menutup wajahnya dengan kedua tangan, antara lega dan lelah. 1 bulan, katanya. Bagas tersenyum kecil. Kita sudah dapat lebih dari yang kita harapkan. Hari-hari berikutnya berjalan lebih cepat. Video-video baru terus diunggah. Penonton bertambah ribuan, lalu puluhan ribu.
Akun media sosial Airis dibanjiri pesan dukungan. Beberapa orang mengirim donasi kecil sebagai bentuk apresiasi. Dengan uang yang mulai terkumpul, Airis membantu membayar sewa tambahan kamar itu. Ia juga mulai memberi sedikit upah pada anak-anak yang mau membantunya merekam cerita di gang. Sebulan berubah menjadi 2. Proposal resmi dari perusahaan media tiba. Kontrak awal ditandatangani setelah beberapa revisi. Mereka menjanjikan tim produksi datang dalam waktu 3 bulan. Waktu terasa melaju tanpa jeda. 6 bulan berlalu sejak hari Airis duduk sendirian di depan hotel dengan koper besar. Gang sempit itu kini sering dikunjungi orang luar yang penasaran dengan lokasi video viral. Kedai kopi yang dulu memesan foto kini lebih ramai. Kursus bahasa tempat Airis mengajar menambah kelas baru karena pendaftar meningkat. Kamar nomor 7 tidak lagi hanya ruang bertahan hidup. Ia menjadi pusat ide dan perencanaan. Laptop tua itu bekerja hampir setiap malam, mengedit, mengunggah, menjawab pesan. Suatu sore, sebuah email berbeda masuk. Bukan dari perusahaan kecil seperti sebelumnya, melainkan dari jaringan media internasional yang lebih besar. Mereka menulis bahwa serial dokumenter awal mendapat perhatian luas dan mereka ingin membeli hak siar untuk distribusi global. Airis membaca angka tawaran di layar dengan napas tertahan. Jumlahnya jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Bagas, panggilnya dengan suara gemetar. Bagas yang sedang memperbaiki kipas angin menoleh. Kenapa? Airis menunjukkan layar. Ia tidak perlu banyak kata. Bagas membaca perlahan, matanya melebar. Itu banyak sekali, katanya pelan. Airis duduk perlahan di ranjang. 6 bulan lalu, ia hampir menjual kameranya demi membayar 1 malam hotel. Kini angka di layar cukup untuk mengubah hidupnya selamanya. Malam itu mereka duduk di tangga kos seperti biasa, memandangi langit yang gelap. Kamu sadar tidak, kata Airis pelan, kalau semua ini mulai dari keputusan kecilmu pagi itu. Bagas tersenyum samar. Kalau kamu tidak mau ikut, saya juga tidak bisa apa-apa. Airis menggeleng pelan. Saya hampir menyerah hari itu. Angin malam berembus lembut. Suara tawa anak-anak terdengar dari ujung gang. Kehidupan yang dulu ia anggap sederhana kini menjadi pusat perhatian banyak orang. Namun di balik semua pencapaian itu, ada rasa takut baru yang muncul. Dunia mulai melihat. Ekspektasi mulai tumbuh. Cerita kecil yang jujur kini berdiri di hadapan panggung yang lebih besar. Bagas menatap jalanan yang dulu sepi kini lebih ramai. Semoga kita tidak berubah. Airis memandangnya lama. Kita tidak akan berubah. Kita hanya akan berkembang. 6 bulan telah mengubah banyak hal. Dari kamar hotel murah ke kamar kos sederhana yang penuh rencana. Dari rasa malu diusir hingga kebanggaan karena dihargai. Namun di tengah sorotan yang mulai terang, mereka belum tahu bahwa tawaran yang lebih besar lagi sedang mendekat, membawa pilihan yang jauh lebih berat daripada sekadar bertahan atau pergi. Pagi itu udara terasa berbeda. Bukan karena angin atau cahaya matahari, melainkan karena suasana di kamar nomor 7 yang dipenuhi ketegangan halus. Airis duduk di depan laptop dengan punggung tegak. Email dari jaringan media internasional itu sudah ia baca berkali-kali sejak semalam, namun tetap saja terasa tidak nyata. Bagas berdiri di dekat jendela kecil, memandang gang yang mulai ramai. Beberapa anak melambaikan tangan ketika melihatnya. Wajahnya tenang, tetapi pikirannya jauh dari tenang. Apa kamu sudah balas? Tanyanya tanpa menoleh. Airis menggeleng pelan. Saya masih membaca detailnya. Ia menggeser layar sedikit agar Bagas bisa melihat. Tawaran itu bukan sekadar membeli hak siar. Mereka ingin memperluas proyek menjadi dokumenter panjang berseri, dengan pendanaan besar, tim produksi profesional, dan distribusi lintas negara. Nama Airis akan dicantumkan sebagai kreator utama. Nama Bagas sebagai tokoh sentral musim pertama. Ada angka lain di bawah, ujar Airis pelan. Bagas mendekat. Angka itu jauh lebih besar dari tawaran sebelumnya. Jumlah yang bisa membeli rumah kecil, membiayai pengobatan ibunya bertahun-tahun, bahkan menyisakan tabungan untuk masa depan. Itu terlalu besar untuk cerita gang kecil ini, gumam Bagas. Airis tersenyum tipis. Mungkin justru karena kecil, orang merasa dekat. Namun email itu juga memuat syarat.
Tim produksi ingin Bagas hadir dalam beberapa acara promosi dan wawancara daring berskala internasional. Jika proyek sukses, kemungkinan perjalanan ke luar negeri terbuka lebar. Bagas membaca bagian itu dengan lebih lambat. Ia membayangkan dirinya berdiri di depan kamera besar, diterjemahkan ke bahasa yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia membayangkan meninggalkan kota kecil ini untuk pertama kalinya. Saya tidak pernah naik pesawat, katanya pelan. Iris menatapnya. Saya juga tidak pernah membayangkan semua ini. Mereka terdiam beberapa saat. Di luar, seorang ibu memanggil anaknya pulang sarapan. Kehidupan sederhana tetap berjalan, seolah tidak tahu bahwa dari kamar kecil itu ada keputusan besar yang akan lahir. Siang hari, Iris menerima panggilan lanjutan dari perwakilan jaringan tersebut. Kali ini hanya suara, tanpa video. Mereka menjelaskan rencana lebih detail. Mereka ingin merekam perjalanan Bagas dari kehidupan sederhana hingga dikenal luas. Mereka ingin menunjukkan dampak kebaikan kecil pada dunia yang lebih besar. Kami tidak ingin mengubah keaslian cerita, ujar suara di telepon. Kami justru ingin mempertahankannya. Iris menutup panggilan dengan janji memberi jawaban resmi dalam 3 hari. 3 hari. Kata itu menggantung seperti hitungan mundur. Sore itu, berita tentang proyek yang lebih besar mulai menyebar di gang. Seorang pemuda yang mengikuti akun Iris membagikan tangkapan layar artikel daring tentang serial dokumenter mereka. Tetangga yang dulu berbisik kini berdiri di depan kamar nomor 7 dengan rasa penasaran berbeda. Benar mau masuk TV luar negeri? Tanya salah satu bapak dengan mata berbinar. Bagas hanya tersenyum canggung. Masih dibicarakan. Anak-anak yang dulu ia rekam kini memandangnya seperti pahlawan kecil. Mereka tertawa dan berlari mengelilinginya. Iris memandangi pemandangan itu dengan hati yang campur aduk. Ia bahagia, tetapi juga takut. Sorotan yang semakin terang bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar. Malam tiba dengan suasana yang lebih sunyi dari biasanya. Di kamar, mereka duduk berhadapan. Kalau kamu tidak mau, kita bisa tolak, kata Iris pelan. Bagas menggeleng. Bukan soal mau atau tidak. Saya hanya takut ibu saya merasa aneh kalau saya pergi jauh. Iris terdiam. Ia tahu betapa dekatnya Bagas dengan ibunya. Setiap bulan ia mengirim uang, setiap minggu ia menelepon memastikan kondisi kesehatan. Kita bisa atur jadwalnya, ujar Iris lembut. Tidak harus lama. Bagas menatap lantai keramik yang mulai retak di sudut. 6 bulan lalu saya cuma pikir bagaimana membayar makan. Sekarang saya harus pikir dunia. Iris tersenyum samar. Dunia datang tanpa kita minta. Ia berdiri dan membuka jendela. Udara malam masuk membawa suara jauh kendaraan di jalan besar. Saya hampir menjual kamera ini, katanya pelan. Kalau waktu itu saya lakukan, tidak akan ada semua ini. Bagas memandang kamera yang tergeletak di meja. Dan kalau saya tidak bicara pagi itu, mungkin kamu sudah pergi ke kota lain. Keduanya terdiam. Rangkaian kebetulan kecil kini terasa seperti jalur yang sudah ditentukan. Hari kedua setelah tawaran datang, perwakilan jaringan mengirim draft kontrak resmi. Iris membacanya dengan teliti. Ada bagian tentang pembagian keuntungan, tentang hak cerita, tentang tanggung jawab publik. Ia menyadari bahwa menerima tawaran itu berarti hidup mereka tidak lagi sepenuhnya pribadi. Sore itu, Bagas pulang dari mengunjungi ibunya di kampung kecil di pinggir kota. Ia duduk di ranjang dengan wajah lebih tenang. Saya cerita sedikit ke ibu, katanya. Apa katanya? Tanya Iris cepat. Dia bilang kalau memang ini jalan baik, jangan takut. Tapi jangan lupa pulang. Iris merasakan tenggorokannya menghangat. Kalimat sederhana itu seperti restu sekaligus pengingat. Malam terakhir sebelum memberi jawaban, mereka duduk di tangga kos. Lampu gang menyala, menciptakan lingkaran cahaya kecil di sekitar mereka. Kamu tahu tidak, kata Bagas pelan, waktu orang tua calon istri saya dulu bilang saya tidak punya masa depan, saya percaya. Saya benar-benar percaya. Iris menoleh perlahan. Sekarang orang yang bahkan tidak kenal saya bilang saya menginspirasi. Lanjutnya, saya tidak tahu mana yang benar. Iris menatapnya lama. Keduanya mungkin benar pada waktunya masing-masing. Tapi yang penting adalah siapa kamu hari ini.
Angin malam berembus pelan. Di atas mereka, langit gelap tanpa banyak bintang. Tawaran itu bukan lagi sekadar tentang uang atau ketenaran. Ia tentang membuka pintu yang selama ini tertutup bagi pria yang pernah dianggap tidak cukup. Dan di ujung keputusan yang akan mereka kirimkan esok hari, ada kemungkinan yang lebih besar dari sekadar dokumenter. Ada perubahan hidup yang tak pernah mereka bayangkan 6 bulan lalu, ketika segalanya terasa runtuh. Pagi setelah keputusan dikirim terasa lebih sunyi dari biasanya. Iris menekan tombol kirim pada email persetujuan kontrak tepat sebelum matahari terbit. Tangannya sempat gemetar, tetapi ia tidak ragu. Di sampingnya, Bagas hanya menarik napas panjang, seolah melepaskan sesuatu yang selama ini tertahan di dada. 2 hari kemudian, balasan resmi datang. Proyek disetujui. Jadwal produksi dikirim. Dalam waktu 3 minggu, tim kecil dari jaringan internasional itu akan datang langsung ke kota mereka untuk memulai pengambilan gambar lanjutan. Gang sempit yang selama ini hanya dipenuhi suara motor dan pedagang sayur perlahan berubah suasana. Kabar itu menyebar cepat melalui media sosial. Beberapa jurnalis lokal mulai berdatangan untuk meminta wawancara singkat. Hari pertama kamera profesional masuk ke gang itu menjadi momen yang tidak akan pernah dilupakan Iris. Truk kecil berhenti di ujung jalan. 2 orang kru turun membawa peralatan besar. Tetangga berdiri di depan rumah masing-masing, menonton dengan mata tak percaya. Bagas berdiri di depan kamar nomor 7 dengan kemeja sederhana dan celana panjang hitam. Ia terlihat lebih rapi dari biasanya, tetapi tetap tidak berlebihan. Wajahnya tenang, walau di baliknya ada gelombang gugup yang tak ia tunjukkan. "Kita mulai dari mana?" tanya sutradara yang datang bersama tim. Iris menjawab dengan percaya diri yang baru ia miliki dalam beberapa bulan terakhir. Dari tempat semuanya dimulai. Mereka merekam ulang adegan di depan hotel tempat Iris dulu diusir. Kali ini tidak ada tangis atau koper berat, hanya kenangan yang diceritakan ulang dengan jujur. Bagas berdiri di sampingnya, menjelaskan bagaimana ia melihat gadis asing itu duduk sendirian. "Saya hanya merasa tidak enak," ucap Bagas di depan kamera. "Tidak ada alasan besar." Sutradara mengangguk puas. "Itu yang kami cari. Kesederhanaan yang tulus." Pengambilan gambar berlanjut ke gang kos, ke kursus bahasa, ke kedai kopi kecil yang dulu pertama kali membayar jasa foto Iris. Setiap sudut kini terlihat berbeda di bawah sorot lampu dan mikrofon. Tetangga yang dulu berbisik kini justru bangga berdiri di belakang kamera. Anak-anak melambaikan tangan dengan wajah ceria. Beberapa ibu bahkan menyiapkan minuman untuk kru. Namun di tengah semua kesibukan itu, Bagas tetap menjadi dirinya sendiri. Ia tetap berangkat kerja pagi, tetap menyapu lantai hotel seperti biasa. Kamera mengikuti langkahnya tanpa mengubah ritme hidupnya. Salah satu momen paling kuat terjadi ketika tim produksi meminta Bagas berbicara tentang masa lalunya. Mereka duduk di tangga kos pada malam hari, hanya diterangi lampu gang. "Saya pernah merasa tidak cukup," kata Bagas pelan. "Waktu orang bilang saya tidak punya masa depan, saya percaya. Saya pikir hidup saya memang hanya akan begini." Ia berhenti sejenak, menatap ke arah jalan yang dulu sepi. Tapi ternyata, satu keputusan kecil bisa membuka jalan yang tidak pernah saya lihat. Iris berdiri di balik kamera, merasakan matanya menghangat. Ia tahu kalimat itu bukan dibuat-buat. Ia lahir dari pengalaman yang benar-benar dijalani. Beberapa minggu kemudian, episode pertama dokumenter itu tayang secara daring di platform internasional. Dalam hitungan jam, jumlah penonton melonjak tajam. Komentar datang dari berbagai negara, dalam bahasa yang bahkan Iris tidak sepenuhnya pahami. Banyak yang menulis bahwa kisah Bagas mengingatkan mereka pada ayah, saudara, atau tetangga yang sering dianggap biasa saja. Ada yang mengaku menangis melihat ketulusan yang jarang terlihat di layar besar. Salah satu media luar negeri bahkan menulis artikel khusus tentang pria sederhana dari kota kecil di Indonesia yang menyentuh hati dunia. Keesokan harinya, panggilan video dengan jurnalis internasional dilakukan. Kali ini Bagas duduk di depan laptop dengan mikrofon kecil di kerahnya. Iris duduk di sampingnya, siap membantu jika diperlukan. "Apa yang berubah dalam hidup Anda setelah kisah ini dikenal luas?" tanya seorang pembawa acara melalui layar. Bagas berpikir sejenak sebelum menjawab. "Tidak banyak. Saya masih orang yang sama.
Saya hanya punya lebih banyak orang yang melihat. Jawaban itu langsung menyebar di media sosial. Kutipan kalimatnya dibagikan ribuan kali. Ibunya di kampung menangis haru saat menonton tayangan itu melalui televisi tetangga. Ia memeluk Bagas ketika ia pulang berkunjung beberapa hari kemudian. "Saya tidak pernah ragu kamu anak baik," kata ibunya dengan suara bergetar. Bagas hanya tersenyum dan mencium tangan wanita tua itu. Sementara itu, Airis juga menerima panggilan dari keluarganya di Eropa. Ayahnya yang dulu meragukannya kini berbicara dengan nada berbeda. "Kami melihat dokumentermu," ujar ayahnya. "Kamu melakukan sesuatu yang berarti." Airis menahan air mata. Ia tidak menjawab panjang, hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Namun di balik sorotan dan pujian, tekanan baru muncul. Jadwal wawancara semakin padat. Permintaan tampil di acara daring bertambah. Beberapa orang mencoba mendekati dengan tawaran komersial yang tidak selalu sejalan dengan nilai yang mereka pegang. Suatu malam, setelah 1 hari penuh wawancara, Airis dan Bagas kembali duduk di tangga kos seperti dulu. Lampu gang masih sama, udara malam masih sama. "Semua terasa cepat," kata Airis pelan. Bagas mengangguk. "Kadang saya rindu waktu kita hanya khawatir soal sewa kamar." Airis tertawa kecil. "Waktu itu terasa berat sekali." "Tapi sederhana," tambah Bagas. Mereka terdiam, memandangi anak-anak yang kini sering bermain lebih lama, karena gang terasa lebih aman dengan banyak orang datang dan pergi. Dunia memang melihat pria sederhana itu. Ia bukan lagi hanya petugas kebersihan hotel yang berjalan tanpa diperhatikan. Ia menjadi simbol ketulusan yang menginspirasi banyak orang. Namun di balik semua itu, ada satu keputusan besar lain yang mulai mendekat. Jaringan media internasional itu mengirim pesan baru. Mereka ingin mengundang Bagas dan Airis menghadiri peluncuran resmi serial tersebut di luar negeri, lengkap dengan perjalanan dan penghargaan khusus untuk tokoh inspiratif. Undangan itu tergeletak di layar laptop malam itu, membawa arti yang jauh lebih besar dari sekadar perjalanan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Airis menyadari bahwa langkah berikutnya mungkin akan memisahkan mereka dari gang kecil yang telah menjadi saksi perubahan hidup mereka. Undangan itu datang bersama detail perjalanan yang lengkap. Tiket pesawat kelas bisnis, hotel berbintang di kota besar luar negeri, jadwal gala peluncuran, dan sesi penghargaan khusus untuk Bagas sebagai tokoh inspiratif. Semua tertulis rapi dalam email resmi yang tampak begitu mewah dibanding awal kisah mereka. Airis duduk di ranjang dengan laptop terbuka, membaca setiap baris perlahan. Di lantai, Bagas bersandar pada dinding, menatap layar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. "Mereka ingin kita berangkat 2 minggu lagi," kata Airis pelan. Bagas mengangguk, tetapi tidak langsung menjawab. Di luar, gang sempit itu masih sama. Anak-anak berlari dengan bola plastik. Seorang ibu menjemur pakaian. Bau masakan dari dapur sederhana mengalir bersama angin sore. 6 bulan lalu, tempat ini terasa seperti titik terendah bagi Airis. Kini justru terasa seperti pusat dari segala yang berarti. "Kamu mau pergi?" tanya Airis akhirnya. Bagas menarik napas panjang. Kalau hanya untuk acara beberapa hari, mungkin iya. Tapi mereka juga menulis tentang kemungkinan tur promosi. Airis menutup laptop perlahan. Itu bisa berminggu-minggu. Sunyi turun di antara mereka. Malam itu, Bagas pergi ke kampung untuk berbicara langsung dengan ibunya. Airis memilih tinggal di kamar, memandangi koper yang dulu menjadi simbol keputusasaan. Kini koper itu bisa kembali dipakai, bukan untuk kabur, tetapi untuk terbang. Ia membuka tas kamera dan memegangnya erat. Kamera yang hampir ia jual kini menjadi alasan ia diundang melintasi benua. Ponselnya berbunyi. Pesan dari ayahnya masuk. "Kami bangga padamu. Jika ada kesempatan lebih besar, ambillah." Airis membaca kalimat itu berkali-kali. Dulu ia pergi untuk membuktikan diri. Sekarang ia tidak lagi ingin membuktikan apapun. Ia hanya ingin jujur pada hatinya. Bagas kembali larut malam. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya jernih. "Apa kata ibu?" tanya Airis pelan. Bagas duduk di tepi ranjang. "Ibu bilang hidup tidak selalu memberi kesempatan 2 kali. Kalau ada pintu terbuka, masuklah. Tapi jangan lupa di mana rumahmu." Kalimat itu menggantung lama.
Beberapa hari berikutnya diisi dengan persiapan. Paspor diurus cepat oleh tim media. Dokumen dikirim. Jadwal wawancara tambahan disusun sebelum keberangkatan. Gang itu kini terasa lebih ramai dari biasanya. Tetangga datang silih berganti mengucapkan selamat. Anak-anak meminta tanda tangan di buku tulis mereka. Kedai kopi kecil memajang foto Bagas dan Airis di dinding. Namun di balik euforia itu, ada kegelisahan yang tak terlihat orang lain. Suatu sore, Airis berjalan sendirian menyusuri gang. Ia memotret sudut-sudut kecil yang dulu pertama kali ia rekam. Tangga kos yang berderit. Warung kecil dengan etalase kaca. Wajah ibu yang dulu menatapnya curiga kini tersenyum ramah. Semua terasa dekat. Terlalu dekat untuk ditinggalkan begitu saja. Malam sebelum keberangkatan, 2 koper berdiri di sudut kamar nomor 7. Kamar itu terlihat lebih rapi dari biasanya, seolah tahu akan ditinggal beberapa waktu. Bagas duduk di lantai, memegang tiket elektronik yang sudah dicetak. Airis berdiri di dekat jendela, memandang lampu gang untuk mungkin terakhir kalinya dalam waktu lama. 6 bulan lalu saya berdiri di depan hotel tanpa tahu harus kemana, kata Airis pelan. Sekarang saya berdiri di sini dengan dunia memanggil. Bagas tersenyum tipis. Dunia memang aneh. Airis menoleh. Kalau setelah ini semuanya berubah? Bagas berpikir sejenak. Yang penting kita tidak berubah. Pagi keberangkatan tiba. Beberapa tetangga ikut mengantar sampai ujung gang. Anak-anak melambaikan tangan dengan semangat. Ibu pemilik kedai kopi memberi bingkisan kecil untuk perjalanan. Mobil yang disediakan tim media menunggu di jalan besar. Di dalam mobil, Airis memandang gang yang semakin menjauh melalui kaca belakang. Hatinya terasa berat dan ringan sekaligus. Bandara terlihat megah dan asing bagi Bagas. Ia berjalan perlahan, memperhatikan layar informasi yang berkedip dan suara pengumuman yang bergema. Ketika mereka duduk menunggu panggilan naik pesawat, Airis memegang tiketnya erat. Ia menoleh pada Bagas yang tampak diam. "Kamu siap?" tanyanya pelan. Bagas tersenyum kecil. "Saya tidak pernah benar-benar siap. Tapi saya berjalan saja." Pesawat lepas landas, membawa mereka jauh dari kota kecil yang menjadi saksi perubahan hidup. Acara peluncuran berlangsung megah. Lampu sorot, karpet merah, tepuk tangan panjang saat nama Bagas disebut sebagai tokoh inspiratif. Ia berdiri di atas panggung dengan jas sederhana yang dipinjamkan khusus untuk malam itu. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar," katanya di depan ratusan orang. "Kalau itu berarti bagi orang lain, saya bersyukur." Tepuk tangan menggema. Namun di balik gemerlap itu, Airis merasakan sesuatu yang berbeda. Hotel mewah tempat mereka menginap terasa nyaman, tetapi tidak hangat. Kota besar itu indah, tetapi tidak akrab. Beberapa hari setelah acara selesai, tawaran baru berdatangan. Kontrak tambahan, proyek lanjutan, kemungkinan tinggal lebih lama di luar negeri untuk produksi musim berikutnya. Di kamar hotel yang luas, Airis duduk berhadapan dengan Bagas. "Mereka ingin kita tinggal lebih lama," katanya pelan. Bagas menatap jendela yang memperlihatkan gedung tinggi berkilau. "Berapa lama?" "Bisa setahun." Sunyi memenuhi ruangan. Airis memejamkan mata sejenak. Ia teringat gang kecil, kursus bahasa, ibunya Bagas yang menunggu di rumah sederhana. Ia teringat malam-malam sunyi di kamar nomor 7 yang justru terasa paling jujur. Bagas berdiri dan berjalan mendekatinya. "Apa yang kamu mau?" Airis membuka mata dan menatapnya lama. Tidak ada lagi ambisi membuktikan diri. Tidak ada lagi dorongan melarikan diri. "Saya ingin kembali," katanya akhirnya, "bukan karena takut, tapi karena di sana saya merasa rumah." Bagas tersenyum, kali ini dengan ketenangan yang dalam. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali ke kota kecil itu. Tanpa sorotan besar, tanpa kamera internasional mengikuti setiap langkah. Uang dari proyek digunakan untuk memperbaiki rumah ibu Bagas. Sebagian lain dipakai Airis untuk membuka studio kecil di dekat gang, tempat anak-anak bisa belajar fotografi dan bahasa Inggris gratis. Kamar nomor 7 tidak lagi hanya tempat bertahan. Ia menjadi saksi bahwa rumah bukan tentang ukuran atau kemewahan, melainkan tentang tempat di mana seseorang memilih untuk tinggal. Dari tak punya uang dan diusir hotel,
Perjalanan mereka berakhir di tempat yang sama, tetapi dengan hati yang sepenuhnya berbeda. Cerita yang baru saja kalian dengar adalah kisah fiktif yang dibuat seolah nyata untuk menyampaikan pesan tentang ketulusan, keberanian, dan bagaimana kebaikan kecil bisa mengubah hidup seseorang. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, like videonya, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya.